Assalamualaikum, selamat datang lagi di channel Nelma Daan. Bosku, itu dia jargonnya, hits banget. Dan saat ini YouTube-nya hampir 16 juta subscriber. Langsung aja, ini dia Baimong. Halo. Terima kasih ya Kak, sudah bersedia untuk meluangkan waktu untuk berbagi cerita dengan aku dan teman-teman yang nonton di sini. Ya, apa kabar? Jadi aku mau tanya, Bos Q itu dapat idenya dari mana sih? Jargon Bos Q Oh, itu? keluar dengan sendirinya aja itu. Jadi bingung juga ya saya dari mana, tapi ya keluar dengan sendirinya aja. Jadi banyak orang yang pakai bosku, cuman saya bilang kita cari yang lain deh, yang plesetin apa ya, akhirnya itu. Oke, jadi idenya spontan gitu aja ya? Hmm. Oh, nah Kak Baim sudah sering cerita kalau misalnya Kak Baim itu dulu pernah terpuruk gitu ya. Nah, aku mau tahu apa sih yang membuat kamu terus berjuang, nggak putus asa sampai akhirnya kamu bisa ada di posisi seperti ini? Sebenarnya keyakinan aja ya, keyakinan untuk sukses, keyakinan untuk semuanya akan baik-baik saja, keyakinan juga kalau misalkan kita mempunyai penjaga yang semuanya maha adil, maha baik, maha mengetahui. Jadi semuanya terasa ringan aja, tinggal kerja keras kita aja untuk jadi sukses sama jalanin hidup. Nah, aku juga penasaran ya, nilai-nilai apa sih yang ditanamin sama orang tua sampai kamu bisa punya pribadi yang menginfluence banyak orang gini? Sebenarnya saya juga nggak tahu ya kalau misalkan saya itu influence banyak orang, itu nggak tahu, karena saya cuma jadi diri sendiri aja apa adanya. Terkadang juga saya juga nyebelin juga, terkadang juga saya juga pernah marah, pernah ngecewain orang, sama aja sama seperti kalian. Cuman kalau saya arahnya tiba-tiba menginspirasi, itu berkah buat saya juga, mudah-mudahan berkah buat keluarga. Cuman yang orang tua saya ajarin dari dulu itu adalah mengenai kejujuran, gimana caranya kita harus selalu jujur. Makanya di setiap acara saya selalu mengedepankan itu, kita tidak ada settingan sama sekali, real apa adanya, karena buat saya jujur itu modal ya, buat kepercayaan orang, buat saya juga berkomunikasi dengan orang. Jadi juga saya tidak pernah istilahnya meng-create kata-kata di kepala saya, apa adanya keluarnya. Jadi semuanya itu memang benar ya, bibitnya itu dari apa yang orang tua kita ajarkan, itu benar banget. Terus juga orang tua juga selalu mengajarkan sama saya kalau selalu ingat dengan orang yang bawah, karena satu, pahala banyak dari mereka, yang kedua juga kita saling membutuhkan lah, mereka membutuhkan kita, dan ada kalanya ketika kita tahu kalau emang sebagian rezeki kita itu buat mereka. Itu sih yang selalu saya ingat. Nilai-nilai itu tertanam banget sama Kak Baim dan akhirnya Kak Baim jalankan dan impact-nya terasa ke seluruh Indonesia. Amin, 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 insya Allah. Kak, nah pernah merasa takut nggak kehilangan sama semua yang udah pernah didapat? Enggak, karena takut sih pasti ada, seorang manusia pasti takut. Cuman saya selalu bilang kalau semua ini adalah titipan. Toh YouTube juga saya bilang bisa seperti ini juga. Saya bilang YouTube-nya hebat ya sekarang, kata orang-orang. Cuman saya selalu bilang titipan aja ini mah, karena kalau kita bilang titipan, semua yang dibuat ini kan sebenarnya tangan manusia juga ya, bukan tangan Allah. Jadi semuanya tangan manusia, bisa hilang, bisa enggak, bisa survive, bisa tambah hebat, kita juga nggak tahu. Cuman ketika ini hilang, kita kalau bilang titipan itu ya apa emang titipan kok, terus nextnya apa lagi ya kita ngelakuinnya gitu. Tapi jangan kita meraung-raung atas kehilangan itu. Makanya kalau saya bilang persepsi untuk dunia sama akhiratnya itu diperjelas ya. Jadi kalau saya memang pasti saya akan menjaga sebaik mungkin ya, malah seperti saya ini istilahnya gimana caranya ngembangin ini, cuman jangan jadi kita itu seperti dibudaki gitu loh istilahnya. Jangan sampai hilang ya, kalau hilang waduh nih, sama lah seperti barang kesayangan juga saya gitu, semua bilang titipan kok. Banyak artis sekarang ya, artis orang awam gitu yang mulai YouTube gitu. Nah, menurut Kak Baim, apa yang bikin Kak Baim unggul dibanding teman-teman artis yang lain?
Sebenarnya kalau soal unggul dan tidak kan sebenarnya penjelasan orang ya, gimana caranya orang itu menilai channelnya saya dan juga orang lain. Tapi kalau saya boleh kasih tahu juga, terkadang ya mereka semua membuat itu karena uang, karena juga walaupun emang pertama kalinya juga pasti kita berpikir ke arah sana ya, cuman ketika saya membuat ini, saya benar-benar ini karena compile kenangan saya nantinya ketika saya sudah besar, anak saya sudah besar. Jadi compile kenangan kita itu bukan foto lagi nih, video nih. Tiba-tiba video itu menarik, nah banyak orang yang menonton dan akhirnya income-nya itu ada. Jadi kalau saya bilang pemikiran orang terkadang sekarang sudah terbalik semuanya ya. Dia berpikiran untuk membuat untuk uang, untuk membuat uang, dan akhirnya kepala itu berat sendiri ketika tidak make money, malah dia jadi stres. Kalau saya enggak, walaupun saya selalu mikir cara untuk gimana ya supaya viewernya gede, gimana ya, cuman dari belakang itu saya emang membuat sekarang ini loh, ketika kita tidak merencanakan, maksudnya tidak terlalu optimis perlu, tapi kalau misalnya terlalu menggebu-gebu akan sesuatu juga nggak baik juga ya, karena takutnya malah jadi ambisius dan akhirnya jadinya negatif. Jadi buat aja kalian sesuai dengan karakter kalian ya. Dan banyak juga orang yang bilang kontennya apa ya, sebenarnya yang dijual kalau YouTube itu sebenarnya bukan kontennya, tapi orang yang membawakannya, karakternya itu sendiri. Jadi karakter orang itu harus menarik, harus lucu juga. Kalau misalkan orangnya juga istilah kayak begini juga kayak kita bisa dibilang tanya jawab dengan segala, lebih ke arah mana, terus apa yang belum dibahas sama orang. Kalau misalkan dari Bogor Komposer di arah ini kita kemana ya. Jadi kita harus lihat juga selalu yang terbaik siapa supaya ada gambaran. Jadi sekarang semuanya jelas itu loh. Oh kontennya sini, ini ke sini ya. Tapi kembali kalau misalkan kita kontennya direbus secara matang, tiba-tiba karakter yang pembawaannya juga belum menyatu dengan karakternya sendiri, masih dibuat-buat, juga nggak bisa. Karena memang harus jadi diri sendiri. Nah, buat orang awam sebenarnya udah terlambat belum sih Kak buat mulai YouTube saat ini? Belum dong. Dibilang terlambat aja, sebenarnya saya juga waktu itu udah ketinggalan banyak orang kan. Sudah semuanya buat. Jadi Raffi aja udah bertahun-tahun buatnya. Ada Sule, ada juga Deddy Kobuser, ada juga yang lainnya walaupun tidak kelihatan tapi dia sudah mulai. Saya pun terbilang juga terlambat, cuma ya mungkin saya beruntung ada faktor beruntungnya, dan di belakang faktor beruntung itu juga saya punya tim yang sangat kuat sekali. Jadi memang kita tidak mungkin bergerak karena nggak punya tim ya. Jadi memang saya tuh kalau ngerjain sesuatu memang selalu menjadi nomor satu dan selalu ngulik sih, apa ya YouTube tuh seperti apa ya, viewernya seperti apa ya, harus bagaimana dengan thumbnail, dengan font tulisan, semuanya berpengaruh. Nah, Kak Baim, sharing dong 5 tahun lagi kira-kira mimpinya Baim Wong seperti apa sih? Saya tuh sebenarnya bercita-cita banget, saya mau memperbaiki Indonesia sih. Saya mau menjadi pemimpin, tapi pemimpin itu susah ya sana, karena saya juga istilahnya kalau misalkan secara individu manusia itu perlu materi. Dan saya selalu nanya, kalau misalkan saya jadi ini jujur, ini dapat duit gak ya? Kadang-kadang mereka semua bilang susah karena gaji juga nggak terlalu banyak. Jadi memang dia harus ada fondasi, memang bisnisnya sudah kuat, cari uangnya sudah kuat. Saya tuh mau mensejahterakan banyak orang sih, cita-cita saya itu benar-benar, saya terlalu cinta dengan Indonesia yang nggak tahu kenapa. Saya ngerasa negara kita itu memang negara yang baik banget orang-orangnya. Saya terkadang suka sedih gitu loh kalau misalkan ada sesuatu hal kayak misalkan negara kita masih terlalu miskin, negara kita ini. Jadi memang harus sangat mengerti ya masyarakat itu seperti apa, dan itu bukan suatu pekerjaan yang gampang. Cita-cita terbesar sih itu sebenarnya, saya nggak tahu mau menjadi apa, cuman pengen banget saya itu mensejahterakan Indonesia dengan cakupan lebih luas. Ya, makanya nama anaknya kan Tiger Wong. Tiger Wong itu tigernya jadi bijaksana, wibawa, pemimpin. Itu dia. Ada niat masuk politik nggak? Saya tidak pernah merencanakan itu. Kan sebenarnya kan dari kemarin sudah dicalonkan dari kemarin tuh, cuman saya nggak mau karena saya bilang bukan saatnya saya, dan saya tidak mau menggunakan apa yang saya dapat sekarang tiba-tiba saya ada di politik. Nanti orang bilang apa? Karena apa yang saya jalanin sekarang bukan karena politik. Saya emang seneng ngelakuin ya. Kalau misalnya feedbacknya dari masyarakat juga bagus terhadap saya,
Alhamdulillah, tapi saya tidak mau mempergunakan itu untuk kepentingan satu pihak. Makanya saya tidak pernah mengiyakan semuanya walaupun diiming-iming menang atau nggak apapun itu. Cuman kalau hati saya bilang belum ya. Tapi kalau misalkan ada nggak ketertarikan, saya nggak tahu ke depannya saya akan menjadi seperti apa. Cuman motivasi saya mensejahterakan Indonesia, mendamaikan Indonesia aja. Ya kalau boleh cerita sedikit, aku juga yang tinggal di UK ini Kak, memang terasa sekali kecintaan kami tuh makin tumbuh setelah tinggal jauh di Indonesia gitu, lihat negara kita yang begitu banyak berkah ya sebenarnya. Gitu. Jadi sebenarnya sayang sekali kalau kita nggak bisa maksimalin sumber daya yang ada di negara kita gitu. Nah, Kak Baim, terakhir aku mau tanya, kasih tips Boleh. buat anak muda yang masih bingung menentukan jalan hidup. Misalnya mereka yang masih bandel-bandel deh. Sebenarnya saya juga dilahirkan dari bandel banget, saya juga bandel banget. Cuman jangan sampai terlambat semuanya, terus juga mulai memastikan diri maunya ke arah mana. Dan yang paling penting itu, saya selalu bilang sama orang-orang ketika kamu kerja itu, ketika masuk jam 8, habis itu nunggu pulang jam 4, jam 5, atau nggak nunggu pulang jam berapa. Kalau sudah menunggu itu, saya bilang bukan passionnya dia. Karena menurut saya kerja yang sesuai dengan apa yang kita mau itu tidak ada jam. Benar-benar kita itu menghabiskan waktu buat kerjaan itu. Ya seperti ini, jadi benar-benar sampai malam nungguin saya, karena memang passionnya di situ. Sama seperti pekerjaan juga ya, saya tuh hampir 24 jam lah. Saya selesai kerja itu pasti habis subuh. Saya tuh tidur, habis itu bangun lagi jam 8, setiap hari seperti itu. Dan saya tidak pernah ngerasa capek, cuman fisik aja kan. Fisik aja paling ketika saya di jalan, saya cuma tidur. Cuman saya seneng aja ngelakuinnya. Dan kalau misalkan kalian yang muda-muda masih bingung kemana arahnya ya, tanya ke diri kalian itu hobinya apa. Hobinya apa? Kalau misalkan mancing, misalkan foto, misalkan apa. Sebenarnya itu pekerjaannya. Tinggal diulik aja ke arah mana, lihat ke nomor satu siapa di sana, gelutin bidang itu. Karena kalau kita menjalankan passion kita habis dapat uang, enak banget rasanya. Sama seperti saya acting, saya YouTube, saya membuat konten, itu sebagai kayak saya mempunyai banyak ide, saya bisa alihkan semuanya ya, seperti seorang produser sendirilah, nggak ada yang ngelarang. Nah, nanti kalian seperti itu tuh. Tapi kalau misalkan sudah menunggu jam pulang, ya, nggak tahu saya enaknya di mana. Karena menurut saya pekerjaan yang sesuai dengan passion kita tuh, nikmatnya tuh walaupun kita nggak dibayar pun kita seneng banget. Passion ya, jadi itu memang penting banget ya Kak ya. Penting banget passion itu penting banget. Penting banget. Oh ya, Iya. lagi, masih ingat nggak Mars Lab School? Halo, Lab School, masih kan ini hari luar biasa. Halo, masih ingat ya? Lab School. Na di udara, halo. Bener kan? Ya, benar. Oke, Kak Baim. Makasih banyak waktunya Kak Baim. Terima kasih. Sama-sama. Jadi manfaat banget buat teman-temannya, teman-teman semuanya, dan mudah-mudahan kita ketemu lagi ya Kak ya. Ya, salam buat teman-teman di sana ya, orang-orang Indonesia ya. Terima kasih Kak. Terima kasih teman-teman semuanya. Assalamualaikum. Waalaikumsalam.